Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel dan kali ini kita membahas tentang alam, yakni kondisi alam yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang ada. Mengapa kita bilang tidak baik-baik saja? Karena banyak sekali perubahan cuaca yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Jika dahulu ketika masih kecil kita bisa memprediksi di bulan April itu sudah masuk bulan kemarau, tapi sekarang bahkan sudah mendekati Agustus masih ada aja hujan. Belum lagi karena di rumah saya di Sidoarjo sering sekali terjadi banjir, entah itu banjir dari sungai yang dari bendungan Rorok Songo yang airnya penuh dari hulu, maupun dari air yang muara dari laut itu naik ke permukaan, sehingga Sidoarjo ketika hujan ataupun angin kencang selalu terjadi banjir. Dan ini menjadi aneh karena biasanya tidak separah ini, tapi lambat laun banjir, terus istilahnya itu cuaca ekstrim, menjadi hal yang biasa, walaupun banyak sekali korban yang mengalaminya. Banyak sekali anak-anak yang mengalami masalah pernafasan, orang-orang yang mengalami penyakit kulit karena banjir, dan lain sebagainya. Itu baru di Sidoarjo. Bagaimana di daerah pesisir utara Pulau Jawa yang seringkali mengalami kebanjiran, dan umumnya adalah banjir dari rob, air laut yang masuk ke permukaan daratan. Dan ini menjadi tanda tanya, perasaan dulu nggak kayak seperti ini, lalu kenapa jadi sering terjadi banjir, sering terjadi angin kencang, dan juga musibah alam yang datang silih berganti. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di belahan dunia banyak sekali fenomena seperti itu, mulai dari Bangladesh yang saat ini hampir sebagian besar wilayahnya banjir, belum lagi di Inggris yang panas-panasnya, padahal daerah dekat kutub tapi bisa kepanasan. India yang panasnya semakin menjadi-jadi, bahkan bisa tembus di atas 50 derajat Celcius. Arab Saudi yang kalau itu udah panas, tapi panasnya semakin mendekati titik bakar, dan lain sebagainya. Kalau kita pikir-pikir, perubahan cuaca itu pada dasarnya memang nyata, tapi kita selalu menolaknya dengan alasan alah itu cuma konspirasi elit global, alah itu cuma omong-omongnya orang perusahaan, alah ini, halah dan halah terus. Tapi coba kita bayangkan, kita yang hidup di alam ini mengalami perubahan zaman, termasuk wabah penyakit. Masih ingat dengan penyakit COVID yang dahulu di beberapa tahun yang lalu? Gejalanya, puncak-puncaknya terjadi di bulan ini, di bulan Juli sampai Agustus. Itu orang yang innalillahi meninggal dunia banyak sekali, dan rata-rata karena pertama sesak nafas, dan yang kedua adalah cuaca yang terus hujan, tidak ada panas. Untuk caring sendiri, untuk berjemur itu susah, dan kita masih bilang alam tidak baik, alam biasa-biasa saja, padahal alam sedang tidak baik-baik saja.
Berapa banyak sampah yang kita buang, entah di sungai, entah di jalan, ataupun sampah-sampah lainnya. Sampah suara, suara termasuk sampah loh, kalau berlebihan. Karena normalnya manusia paling banter itu 80 desibel atau berapa gitu. Tapi sekarang banyak sekali orang yang mengencangkan suara musiknya, soundnya itu di atas 100, bahkan ada yang 120, 150. Itu kuping sudah seharusnya sudah masuk rumah sakit. Karena gak hanya kuping saja, otak ya kena, terus yang saraf yang kena, jantung apalagi. Itu baru ada sampah rumah tangga, sampah suara, belum lagi sampah-sampah lainnya, yaitu sampah tulisan, sampah medsos. Sampah medsos adalah yang bikin tulisan yang gak jelas lah, umbar-umbar aib lah, dan lain sebagainya. Jadi sampah itu banyak, baik sampah secara fisik maupun secara intelektual, itu banyak sekali dan menyebabkan masyarakat enggan untuk berpikir sekitarnya. Kalau seandainya saya buang sampah sembarangan, nanti alam akan merespon dengan banjir. Untuk berpikir seperti itu aja sekarang kita susah. Bahkan saya sering menemui ketika saya pulang dari ngajar, ada kasur dibuang di kali. Ya, apa enggak? Saya bingung. Orang kenapa enggak minimal kok dipotong-potong kecil-kecil lah itu kasur. Kalaupun nggak bisa, minimal dipreteli atau disumbangkan atau apa gitu. Itu dibuang di kali, dan itu kalinya itu ada apa namanya, pintu air. Ya logikanya ya dipakai lah. Itu yang kadang kita pikir. Untuk berpikir lingkungan kita sendiri saja kita susah. Minimal kita buang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga alam. Gak usah muluk-muluk, dimulai dari diri kita sendiri. Buanglah sampah ke tempatnya. Itu adalah sesuatu yang jarang sekali kita temui. Ketika saya ngajar anak buang sembarangan, kita tegur, kalau Pak nanti kan ada tukang sapu, ada cleaning service. Bukan begitu maksudnya, tapi membiasakan diri untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini yang menyebabkan alam merespon dengan bencana. Dan ini yang jarang sekali, baik dalam dunia pendidikan, bahkan dunia agama. Rata-rata kalau pengajian Jumatan barangkali introspeksi diri, terus istilahnya bersabar dan tawakal. Tapi jarang sekali ada khotbah Jumat yang jagalah lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Paling banter itu adalah kalau perkara kampanye, itu yang banyak kampanye terselubung. Ini bahaya kalau menurut saya. Edukasi terhadap membuang sampah itu sangat penting. Berapa banyak ikan yang memakan sampah-sampah plastik yang ada di laut, dan secara nggak langsung sampah tersebut kita makan lagi. Belum lagi sampah plastik yang dikubur itu terurainya kok sampai ratusan tahun belum bisa hancur dan lain sebagainya. Jadi kita harus sadar bahwasanya alam ini seharusnya tempat kita tinggal. Ibadah rumah, kalau rumah kita biarkan kotor, apakah kita nyaman? Enggak kan? Gak tahu kalau ada punya masalah yang lain. Tapi umumnya orang kalau rumahnya kotor, itu tidak nyaman. Dan bumi juga sama seperti itu.
ketika bumi merasa penuh dengan sampah, mau tidak mau dia harus membersihkan dirinya sendiri, atau kita yang harus membersihkannya, karena itu adalah tanggung jawab dari kita sebagai orang yang tinggal di bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ataupun kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Syukur-syukur ada diskusi, saya berharap ada diskusi di kolom komentar supaya kita saling berbagi ilmu. Saya Tirta Hamzah, pamit, salam.